Memang ada hadis yang kalau suami lagi pengen, istri kagak boleh nolak. Ya itu kan kadang tuh situasional di lapangan itu kan begitu. Lihat-lihat begitu kan, iya kan. Barangkali dia lagi apa, kalau lagi dapet sih ya lu embat juga gila kali begitu. Iya. Oke, jadi ada madhab tuh, ada madhab yang mengatakan setiap binatang yang halal dimakan begitu. Setiap binatang yang halal dimakan, kencingnya itu halal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, wa la hawla wa la quwata illa billah. Ma ba'du, farabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli yafqahu qawli yafqahu qawli. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Sedang ta'lim yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, melanjutkan pelajaran kita dari kitab Ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari kitab Kashful Ghummah Ma'an Nabi Rahmah. Masih berkenaan dengan Ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam fi muamalatil hayawan. Bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam berinteraksi dengan hewan. Ya, bahasannya agak panjang tapi semuanya emang begitu ya. Jadi semua sub bahasan itu memang panjang. Poin yang keempat adalah wa kana sallallahu alaihi wasallam harisan ala takhlisil bahaimi minal mazalimi. Dan adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam itu berkeinginan sangat untuk membebaskan hewan-hewan dari kezaliman. Yang selanjutnya, fa'an Anasin ibni Malik, diriwayatkan dari Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Qala kana ahlu baitin minal ansari lahum jamalun yasnuna alaihi. Kata Sayyidina Anas, ada satu keluarga dari kalangan Ansar yang mereka mempunyai onta, yang onta itu dipakai untuk mengairi tanaman mereka. Wa innahu stas'aba alaihi famana'ahum zahruhu. Ini onta lagi apa namanya, nggak bisa dikendalikan ya. Wa mana'ahum zahruhu, punggungnya itu kagak boleh ditaikin apa-apa gitu. Artinya tadinya kan ditaruh di atasnya air begitu, ditaruh di atasnya apa namanya kantong air, nanti dia jalan, airnya mengaliri kanan dan kiri. Ini nggak mau, onta lagi ngambek begitu. Wa inal ansara ja'u ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dan sungguhnya orang-orang Ansar itu datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqalu, dan mereka berkata, innahu kana lana jamalun nusni alaihi. Wahai Rasulullah, kata orang Ansar, kita ini punya unta yang biasa kita pakai untuk mengairi tanaman kita. Wa innahu stas'aba alaina, dan dia itu sekarang lagi berlaku sulit untuk kita kendalikan. Wa mana'a zahrahu, dan punggungnya itu nggak bisa kita taruhin muatan air, dia lagi ngamuk. Waqad atasyazzaru wan nakhlu, dan tanaman-tanaman ini udah pada aus, udah pada ini, kita nggak bisa siram karena luas, kita kudu pakainya onta. Bayangin sibuknya Rasulullah SAW ngurusin umat. Bukan cuma masalah dakwah, bukan cuma masalah perang, bukan masalah anak yatim, bukan masalah janda-janda yang terlantar aja. Ada urusan ontak kagak mau kerja, itu orang datang ke Rasulullah SAW minta solusi dari Rasulullah SAW. Ya kalau kita datang ke lurah begitu, Pak, motor saya mogok Pak, saya biasa ngojek tuh. Ya lurusin aja, gue banyak urusan gitu. Urusin motor lo gue begitu. Orang datang ke Rasulullah SAW. Faqala Rasulullah SAW li ashabihi qumu, ya. Maka Nabi SAW bersabda kepada para sahabat-sahabatnya, ayo kita lihat tuh onta, ya. Faqamu, maka mereka berangkat. Fadakhalul haita, mereka masuk ke dalam tembok. Jadi kebun-kebun itu ada tembok-temboknya begitu ya, pagernya pakai tembok begitu. Wal jamalu fi nahiyatihi, dan onta itu ada di pojokan kebun tersebut. Pemasyan Nabi sallallahu alaihi wasallam nahwa,
Maka Nabi berjalan ke arah sana. Faqala al-ansaru ya Rasulullah, innahu qad sara mislal kalbi. Ya Rasul, hati-hati. Tuh onta udah kayak anjing gila, galak banget. Begitu. Nakhafu alaika saulatahu. Kami takut kekuatannya itu akan menciderai engkau. Kata Nabi SAW, laisa alayya minhu ba'sun. Enggak akan binatang ini membahayakan saya. Falamma nadharal jamalu ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam aqbala nahwahu hatta kharra sajidan baina yadayhi. Maka ketika melihat onta itu akan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, onta itu menghampiri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai dia itu tersungkur sujud di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad di dalam kitab Musnadnya. Sanadnya insyaallah sahih. Hadis yang sebelumnya juga diriwayatkan oleh Imam Ahmad di dalam Musnadnya. Jadi ini onta sujud di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa akhadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam binasiyatihi adzalla ma kanat qattu hatta adkhalahu fil amal. Ya, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memegang jidatnya, begitu. Memegang jidatnya. Adzalla ma kanat qattu, nurut senurut-nurutnya itu onta me Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai akhirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mempekerjakan itu onta sebagaimana biasa. Ya udah mulai kerjain dah. Gitu. Apa yang kudu diairin. Faqala lahu ashabuhu, maka berkata para sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada beliau, ya Rasulullah, hadza bahimatun la yaqil yasjudu laka. Wahai Rasulullah, ini binatang tidak berakal, tapi dia bersujud kepada engkau. Wa nahnu naqilu, sedangkan kami sahabat-sahabat engkau makhluk berakal. Wa nahnu ahaqqu an nasjuda laka, maka kami ini lebih pantas untuk sujud ya Rasul. Ya. Boleh dong kami sujud. Gitu ya. Jadi yang tidak dikerjakan oleh sahabat itu cuman sujud doang kepada Nabi SAW. Cium tangannya iya, cium jidatnya iya, cium kakinya dalam kondisi Nabi di atas kendaraan iya, ada hadis riwayat Imam Abu Dawud tuh. Orang minum sisa air wudhu Nabi iya, ambil ludahnya iya, semuanya iya. Dalam beberapa hadis tuh orang minum sisa darah bekamnya iya, orang minum, ada beberapa riwayat begitu ya, cuman memang riwayatnya nggak terlalu kuat begitu. Orang minum sisa air kencingnya beliau tuh ada. Yang nggak ada teriwayatkan itu adalah orang ambil kotoran Rasulullah SAW, begitu ya. Menurut beberapa ulama min khosoisihi ya, bahwa kotoran Nabi SAW itu ibtala'ahul ard, kotorannya itu langsung diambil sama tanah. Iya, memang ada orang yang apa namanya, oh kalah air kencing darah najis apa segala macam. Ya itu satu pendapat. Tafadhal kalau mau kayak begitu istilahnya. Ya, tapi ya orang-orang yang mengatakan bahwa air kencing Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam najis, mereka mensahihkan hadis yang menceritakan tentang kesucian air kencing onta. Ya, jadi ada madhab yang mengatakan setiap binatang yang halal dimakan, begitu. Setiap binatang yang halal dimakan, kencingnya itu halal. Begitu. Tapi kalau ulama-ulama kita, Asyirus Syafi'iyah mengatakan kencingnya tetap najis. Kencingnya tetap najis, boleh diminum litadawi, buat berobat. Di syarta ini dengan 2 syarat. 1, ya syahadatu tabibin adlin, kesaksian dokter yang ahli. Kalau kata dokter ahli dikatakan empedu ular kasih manfaat buat vitalitas, oke, 1 syarat terpenuhi. Kalau dokter ahli bilang
daging kampret bisa buat ngobatin ampek, bengek, oke, satu syarat terpenuhi. Kalau dibilang cacing disangrai sampai angus, kemudian diseduh kayak kopi, bisa ngobatin meriang ya, atau demam, tipes dan lain sebagainya. Kalau memang dokter ahli bilang ya memang seperti itu faktanya, oke, satu syarat terpenuhi. Tapi tidak itu aja, harus dua syarat. Syarat yang kedua itu adalah tidak ada obat dari bahan yang suci. Jadi itu syaratnya itu harus dua kalau kita mau berobat dengan benda najis. Satu, ya ada kesaksian dari dokter ahli bahwa itu memang bermanfaat. Dan yang kedua, tidak ada substitusi atau pengganti dari bahan yang suci. Itu dia. Jadi kita balik ke pelajaran ya. Bahwasanya para sahabat ini meminta izin untuk bersujud kepada Rasulullah SAW. Qala, kata Nabi, la yasluhu li basyarin ayyasjuda li basyarin. Enggak boleh orang sujud ya kepada orang lain. Di dalam syariat Nabi Muhammad SAW enggak boleh. Ya, kalau dalam syariat nabi-nabi sebelumnya ada ya, Nabi Yusuf, syariatnya Nabi Yusuf, syariatnya Nabi Musa, itu masih ada. Ya, tapi kalau sujud hormat ya, bukan sujud ibadah. Ya, Nabi Adam juga akan mendapatkan sujud hormat dari malaikat. Sujudu ta'zimin lah sujudul ibadah. Sujud penghormatan bukan sujud ibadah. Tapi kalau pada syariat Nabi Muhammad tidak boleh. Walau sholaha li basyarin ayyasjuda li basyarin la amartul mar'ata antas juda li zaujiha. Kalau memang boleh orang sujud ya, terhadap orang lain, maka akan saya perintahkan perempuan untuk bersujud kepada suaminya. Ya, li'idhami haqqihi 'alaiha, karena saking besarnya hak si suami atas istri. Ini hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Tapi gak usah lah kita pulang ke rumah terus kita bilang sama harim kita, lo ya jangan kurang ajar. Kalau Nabi itu sampai bilang begitu, kalau emang boleh, untung aja Nabi kagak ngelarang, untung Nabi itu ngelarang gitu. Kalau Nabi kagak ngelarang, lo udah gue suruh sujud lo, gue tiap gue pulang ke rumah kagak cium tangan lagi, lo sujud sama gue. Ya, itu nggak boleh. Satu, nggak boleh. Yang kedua itu, makanya Nabi ngomong begitu itu li'idhami haqqiha, karena besarnya hak suami terhadap istri. Ingat, kalau ada hak yang besar biasanya disertai dengan tanggung jawab yang besar juga. Nah, itu kita pikirin tanggung jawabnya, jangan pikirin haknya aja gitu. Kalau mikirin haknya aja enak, sujud lo sama gue, lapin nih badan gue, bikin kopi, bikin nasi goreng, ini pijitin gue yang enak, yang lama, yang ikhlas, senyum dong, mukanya begitu. Istilahnya tuh ya, jadi tuh ketika kita menuntut hak istri ya, itu pikirin juga kewajiban kita terhadap istri ya, istilahnya tuh ya. Artinya begini, kayak ada hadis yang kalau suami lagi pengen, istri kagak boleh nolak begitu ya. Ya itu kan kadang tuh situasional di lapangan itu kan begitu, lihat-lihat begitu kan, iya kan, barangkali dia lagi kalau lagi dapet sih ya lu embat juga gila kali begitu. Iya, lagi capek, iya kan, lagi ngerentek, iya lagi lelah, lagi nggak ada mood begitu. Ya kudunya itu lihat-lihat juga lah, iya. Ya kayak ente aja kan, kalau lagi kagak pengen begitu diajak sama bini kan susah, iya kan, meletot lagi. Jadi ini pelajaran kita pada hari ini, mudah-mudahan bermanfaat. Apabila ada yang ingin disampaikan silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada pertanyaan?
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Habit, siap-siap Bit. Ini berat nih biasanya. Ada yang kita sampaikan tadi itu mengenai Rasulullah dengan segala macam dua kata-katanya juga penting. Bagaimana kalau menurut Ustaz, umat Rasulullah ada yang seperti Rasulullah itu sendiri, yang tidak ada umatnya ludahnya terbuang, ada yang merebutnya atau segala macam gitu. Hukumnya apa? Iya, ludah itu kan hukumnya suci, begitu. Ya, kalau memang ada orang yang menganggap ya pada ludah itu ada keberkahan dari seseorang yang benar-benar soleh, ya, kalau dia menganggap itu demikian, ya tafadhal. Kalau dia memang berkeyakinan dia itu min ahlil ilmi wa ahlus sholah, ahli ilmu dan ahli kesolehan, begitu. Tapi sisa kopi saya nggak usah diperbutin, gitu, biasa aja begitu. Cuman memang ada orang-orang yang semacam itu, makanya itu ada istilah tahnik. Ya, tahnik itu kan kalau dalam segi medis itu kan kagak higienis, ya kan. Tahnik itu korma dikunyah, diusapin ke lak-lakannya bayi, ke langit-langit mulutnya bayi. Siapa yang ngunyah? Ahlul ilmi wassalah, ya, ahli ilmu dan ahli kesalehan. Ya. Kalau aneh sih waktu tahnik anak-anak yang kecil tuh aba tuh, ya, begitu. Itu memang aba itu waktu tahnik itu dia punya ludah jatuh di sini memang. Ya, aneh ambil, makan begitu. Ya, karena ada meyakini seperti itu. Beliau itu ahlul ilmi dan ahlus sholah begitu. Jadi itu tahnik itu menjadi bukti. Ya kan? Menjadi bukti bahwasannya memang ada keberkatan pada ahlul ilmi dan ahlus sholah. Gitu. Kalau memang terbukti seperti itu, tafadhal. Selama dia itu suci ya, begitu. Itu suci, ludah kan suci, gitu. Jadi nggak ada masalah. Baik, ini yang kita pelajari, mudah-mudahan manfaat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad wa sallim wa radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an sayyidina ashabi rasulillah ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna uluman tanfa'una fid dini wa dunya wal akhirah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi washabihi wasallam. Subhana rabbika rabbil 'izzati amma yasifun wa salamun al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini ontak ngadu mek saya, kebanyakan kerja sedikit dikasih makan. Nah, begitu. Dulu ada batu-batu yang bersalam
pada saya, dan saya masih ingat batu-batu tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa la haula wa la quwwata illa billah. Ma ba'du, farabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli yafqahu qawli. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim, wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Sedang ta'lim yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, melanjutkan pelajaran kita dari kitab Ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari kitab Kashful Ghummah Ma'an Nabi Rahmah. Masih berkenaan dengan Ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam fi muamalatil hayawan. Bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam berinteraksi dengan hewan. Ya, bahasannya agak panjang, tapi semuanya emang begitu ya. Jadi semua sub bahasan itu memang panjang. Poin yang keempat adalah wa kana sallallahu alaihi wasallam harisan ala takhlisil bahaimi minal mazalimi. Dan adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam itu berkeinginan sangat untuk membebaskan hewan-hewan dari kezaliman. Jangankan ada orang dizalimin, ada hewan dizalimin aja, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu pengen bebasin hewan tersebut. Fa'an Ya'la ibni Murrah as-Saqafi radhiyallahu anhu, diriwayatkan dari Sayyidina Ya'la bin Murrah as-Saqafi radhiyallahu anhu. Qala, beliau bercerita, baina nahnu nasiru ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika kami sedang berjalan bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, id marorna bi ba'irin yusna alaihi. Ketika itu kami melewati seekor unta yang sedang diberi minum. Falamma ra'ahul ba'iru jarjaruh, maka ketika unta tersebut melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam, jarjaruh, itu unta mengeluarkan suara keras. Itu unta meraung ya, istilahnya, mengeluarkan suara khasnya, seakan-akan memanggil Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini merupakan mukjizat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, bahwa tidak ada suatu apapun yang di kolong langit itu kecuali mengenali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Illa asil jinni wal insi, kecuali dari kalangan ahli maksiat, dari para jin dan manusia yang belagak kagak kenal sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Unta ini mengenali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa wada'a jiranahu, dan unta ini meletakkan jironnya, sininya. Jadi dia gitu, menunduk di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Waqafa alaihi Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka berhenti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala, dan beliau berkata, aina sahibu hadzal ba'ir? Siapa yang punya nih unta? Mana yang punya nih unta? Begitu. Faja'a, maka datanglah si pemilik unta itu. Faqala, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, bi'nihi, ente jual nih unta mek saya. Ente jual nih unta mek saya. Gak ada hujan, gak ada angin, tahu-tahu Nabi bilang, nih unta jual aja mek saya. Faqala la, enggak ya Rasul, jangan. Bal ahabuhu laka, saya hibahkan saja ini unta buat Tuhan. Kalau emang Anda tertarik sama ini unta, saya kasihin aja. Faqala la bi'nihi, enggak, jual aja, berapa harganya? Begitu. Qala la bal ahabuhu laka, enggak ya Rasul, ambil aja, saya hibahin, saya hadiahin buat Anda. Wa innahu li ahli baitin malahum ma'isyatun ghairuhu. Cuman nih unta punya satu rumah, punya satu keluarga, yang memang untuk keluarga cari ontanya, cari nafkahnya pakai ini unta. Ini aneh juga begitu. Ya, dia pengen kasihin ontanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi padahal tuh onta ya
milik dia sekeluarga yang dia cari nafkah pakai onta tersebut. Ini dia di satu sisi hadis ini menerangkan betapa sahabat itu Rasulullah SAW nggak ada perhitungannya, begitu kan istilahnya. Ini onta punya kami sekeluarga yang kami mencari nafkah dengannya. Tapi kalau Tuhan berminat terhadap onta ini, ambillah onta ini sebagai hadiah dari kami. Lah, beli nih, enggak, jual aja, berapa harganya? Enggak ya Rasul, ambil aja sebagai hibah. Ya. Maka ketika itu Nabi SAW bersabda, qala amma idza dzakarta hadza min amrihi. Kalau seandainya kamu sebutkan, ceritakan, kalau kamu ceritakan tentang keadaan onta ini, saya mau terima. Tapi karena kamu nggak sebutin, maka saya tidak bisa terima onta ini, baik dengan cara membeli maupun dengan cara hibah. Saya nggak mau terima onta ini. Cuman saya kasih tahu, wa innahu syaka kasratal amali wa qillatal alafi. Ini onta ngadu mek saya, kebanyakan kerja, sedikit dikasih makan. Nah, begitu. Ya, jadi jaro-jaro waktu ajiranahu, melihat Nabi meraung, ya kemudian merunduk ke hadapan Nabi SAW. Ini salah satu mukjizat dari Rasulullah SAW. Ya, dia mengerti bahasa binatang, walaupun itu tidak selalu diunjuk-unjukkan oleh Rasulullah SAW. Kan bisa kalau lagi di perang, begitu, lagi di perang, Nabi ngerti bahasa kuda, Nabi ngerti bahasa onta, begitu kan istilahnya. Nabi perintahin aja tuh onta-onta sama kuda, suruh celakain orang-orang yang merangin beliau, ya kan. Ya, itu kan ada istilahnya tuh dulu ada apa namanya, kuda itu, kuda yang paling jelek itu jamuhan, karena jamuhan kudanya itu suka ngerem ngedadak, yamna'u dhahrahu wa jamuh, begitu. Istilahnya itu yakifu mufajaatan. Kuda-kuda paling jelek tuh begitu. Jadi lagi lari kenceng itu, toto dia berhenti gitu. Nguk kayak orang yang di atasnya ngejong ini, apa namanya? Nyuk seruk begitu. Nabi bisa aja suruh-suruh binatang-binatang kayak begitu untuk berbuat begitu kepada musuh-musuh. Beliau ngerti bahasa binatang, beliau dicurhatin namanya binatang begitu ya. Dan salah satu mukjizat dari Rasulullah SAW. Ya, seperti halnya Nabi Sulaiman, cuman Rasulullah SAW lebih dahsyat lagi. Beliau ngerti bahasa batu. Ya, ada beberapa hadis yang meriwayatkan begitu. Ada batu-batu gitu, ada batu-batu dulu di Mekah itu tusallimu alayya. Dulu ada batu-batu yang bersalam pada saya, dan saya masih ingat batu-batu tersebut. Jadi Nabi itu apa namanya punya banyak mukjizat gitu. Salah satunya mukjizatnya adalah beliau mengerti bahasa binatang. Jadi ini onta ngadu sama saya, fa innaha syaka kasratal amal wa qillatal alaf. Dia ngadu sama saya, banyak kerjaan dan sedikit dikasih makan. Fa asinu ilaihi. Maka berbuat baiklah kepada ini binatang. Ya, kasih makan secukupnya, kasih waktu istirahat secukupnya. Kalau bisa jangan dipekerjakan, jangan disuruh kerja ini binatang di waktu malam. Begitu. Ya kalau binatang waktu malam nggak ada lemburannya, nggak ada upah lembur kan, begitu. Kalau orang kan, kalau kita punya karyawan, kalau misalnya kita suruh kerja di luar jam kerja kita, luar jam kerja dia, kita kasih lembur. Kalau binatang lemburnya apaan? Makan udah kenyang dia, gitu. Jadi itu ada kaidah-kaidah ya, larangan dari Nabi SAW ya untuk memanfaatkan binatang dengan cara-cara yang sesuai dengan syariat. Baik, ini yang kita pelajari, mudah-mudahan manfaat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad wa sallim wa radhiyallahu tabaraka wa ta'ala sayyidina ashabi rasulillah ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna uluman tanfa'una fid dini wa dunya wal akhirah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam.
Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.